Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian mata kuliah metodologi dakwah ya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang macam-macam metode dakwah. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam metode dakwah ya. Sudah kita kaji sebelumnya bahwa yang namanya metode itu adalah cara, dan dakwah itu adalah upaya menyeru, mengajak seseorang ke jalan Tuhan ya, ataupun ke jalan Islam, ke jalan Allah ya, agar mereka berbahagia dunia dan di akhirat lah. Oleh karena itu yang disebut sebagai metode itu adalah cara kita dalam berdakwah. Nah, secara sederhana seperti itulah kita mengenal. Kali ini kita akan mengkaji tentang macam-macam metode dakwah. Kira-kira apa saja macam-macam metode dakwah? Yang pertama adalah metode tanya jawab ya. Metode tanya jawab adalah penyampaian materi dengan cara mendorong sasaran objek dakwah untuk menyatakan sesuatu masalah yang dirasa belum dimengerti ya. Jadi di sini sasaran dakwah atau objek dakwah ataupun mat'u ini didorong ya, agar mereka bisa mengungkapkan permasalahan yang kemudian belum dimengerti lah. Dan mubaligh ataupun dai ya sebagai penjawabnya. Jadi ketika mat'u menyampaikan masalah yang belum dimengerti, dai-nya menjawab. Metode ini dimaksudkan untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi apa yang kemudian dibutuhkan masyarakat, masalah apa yang kemudian tidak dimengerti masyarakat, lah itulah yang kemudian diberikan. Nah, inilah dakwah tanya jawab. Sebab dengan bertanya berarti orang ingin mengerti dan dapat mengamalkannya ya. Oleh karena itu jawaban pertanyaan sangat diperlukan kejelasan dan pembahasan yang sedalam-dalamnya. Lagi pula jawaban selalu kongruent ataupun sesuai dengan maksud pertanyaannya. Jadi di sini orang yang bertanya itu kan berarti ingin mengerti. Kalau mereka bertanya kemudian mengerti, harapannya mereka bisa mengamalkan. Nah, oleh karena itu agar mereka mengerti, seorang dai itu perlu untuk kemudian memberikan kejelasan dalam jawaban ataupun memberikan kejelasan dalam pembahasan, agar mereka tahu maksud dari ataupun tahu jawaban dari pertanyaan mereka yang nantinya harapannya dapat diamalkan. Nah, terus yang selanjutnya adalah metode infiltrasi ya. Dakwah infiltrasi adalah metode dakwah sisipan yang pesan-pesan dakwahnya terselip dalam suatu media hingga tidak terlihat. Jadi infiltrasi ini adalah metode dakwah sisipan. Jadi kita mencoba untuk menyisipi ya media ataupun menyisipi kegiatan-kegiatan itu dengan dakwah. Misalnya contoh ada kegiatan jalan sehat misalnya, kita sisipi ya dengan pesan-pesan dakwah. Terus kemudian ada kegiatan olahraga, sepeda santai ya, kegiatan seni budaya, kita sisipi dengan pesan-pesan dakwah. Nah, dalam metode ini jika diterapkan dalam masyarakat pluralisme agama, ada nilai keefektifan karena pesannya tidak terlalu kelihatan. Jadi pesan yang disampaikan itu karena memang disampaikan pada acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan ataupun media-media tertentu, jadi bisa kemudian disampaikan pada masyarakat plural seperti yang ada di Indonesia, karena memang tidak spesifik untuk orang-orang Islam, karena itu konteksnya adalah pada konteks kegiatan. Terus yang selanjutnya adalah home visit atau silaturahmi ya. Metode dakwah yang dirasa efektif juga untuk dilaksanakan dalam rangka mengembangkan maupun membina umat Islam adalah metode dakwah dengan mengunjungi rumah objek dakwah atau disebut dengan metode silaturahmi atau home visit. Jadi ketika dai mau mengunjungi rumah-rumah mat'u ya, itu mereka sangat senang ya, ditamoni itu sangat senang sekali. Apalagi kemudian ketika bertamu itu kita bisa memberikan pesan-pesan
dakwah ataupun nilai-nilai keislaman sekaligus berdakwah ya. Metode silaturahmi atau home visit dakwah dengan menggunakan metode home visit atau silaturahmi, yaitu dakwah yang dilakukan dengan mengadakan kunjungan kepada suatu objek tertentu dalam menyampaikan isi dakwah kepada penerimanya. Jadi kunjungan sifatnya itu mereka akan sangat dihormati, mereka akan sangat dihargai karena mereka dikunjungi ya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dulu ketika kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ya, modelnya adalah door to door, dari rumah ke rumah ya, itu namanya metode silaturahmi. Terus yang selanjutnya adalah metode demonstrasi ya, berdakwah dengan memperlihatkan suatu contoh baik berupa benda, peristiwa, perbuatan dan sebagainya. Dapat dinamakan bahwa seorang dai yang bersangkutan menggunakan metode demonstrasi. Jadi kita memberikan contoh ya, baik itu benda, peristiwa maupun perbuatan. Misalnya kita ingin mengajari ya, berdakwah bagaimana sholat yang baik ya, kita harus memperagakan ya, memberikan contoh, memberikan demonstrasi kepada matu bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan sholat yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Terus misalnya kita memberikan ingin memberikan dakwah tentang bagaimana berwudu ya, itu juga bisa memberikan contoh. Terus kemudian kita mau memberikan contoh tentang peristiwa, misalnya kita dengan menceritakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, dakwah yang dilakukan oleh sahabat, ataupun dakwah yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah itu namanya demonstrasi ya, dicontohkan. Artinya suatu metode dakwah di mana dai memperlihatkan sesuatu atau memantaskan sesuatu terhadap sasarannya ataupun masa ataupun mat'u dalam rangka mencapai tujuan dakwah yang ia inginkan. Jadi diperlihatkan, digambarkan ya, baik itu peristiwanya, perbuatannya, yaitu namanya demonstrasi. Terus yang selanjutnya metode social pressure atau tekanan sosial ya. Dakwah tekanan sosial adalah dakwah yang berdampak langsung ke rekan-rekan sejawat. Jadi dengan kita melakukan social pressure ya, itu kita bisa bisa berdampak ya, berdampak pada rekan-rekan sejawat ataupun matu itu sendiri terhadap individu yang membuat mereka mengikuti rekan mereka dengan mengubah perilaku, nilai, sikap agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan kelompok atau individu yang mempengaruhi mereka. Jadi dengan social pressure ini ya, matu itu nanti bisa perilakunya berubah, nilai-nilainya berubah, sikapnya berubah ya. Mereka itu menyesuaikan diri dengan orang yang melakukan yang namanya dakwah social pressure ya, dengan orang yang mempengaruhi mereka. Nah, tekanan ini berbeda dari tekanan masyarakat pada umumnya karena dapat membuat seseorang individu mengubah dirinya apabila mereka merasa ditekan atau dipengaruhi oleh rekan atau kelompok sejawatnya. Jadi yang melakukan dakwah ini adalah kelompok istilahnya kelompok sejawatnya. Misalnya kita ingin berdakwah ya kepada kelompok anak pang misalnya, otomatis kita harus berteman dulu kepada anak pang. Nah dengan itu nanti kita bisa melakukan yang namanya social pressure ya, karena dengan kita menjadi rekan sejawat mereka ya, terus kemudian melakukan social pressure tadi ya, harapannya perilakunya berbeda, sikapnya berbeda, terus kemudian nilai-nilainya juga berbeda, menyesuaikan dengan kita selaku rekan sejawatnya. Terus yang selanjutnya metode rekayasa sosial ataupun tahyi ijtimai ya. Dakwah rekayasa sosial adalah proses perencanaan terhadap perubahan sosial. Jadi kita berdakwah ya, itu adalah tujuannya adalah untuk melakukan yang namanya perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu harus direkayasa, harus direncanakan ya, yang berlandaskan nilai-nilai Islam demi pengembangan masyarakat muslim itu sendiri. Jadi dalam rangka melakukan perubahan sosial itu harus direkayasa, harus direncanakan ya. Tentunya perencanaan itu ataupun rekayasa itu harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam ya, agar supaya terjadi pengembangan masyarakat muslim itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah metode drama, metode dakwah dengan menggunakan kehidupan dan watak melalui tingkah laku ataupun acting atau dialog yang dipentaskan. Jadi metode drama ini adalah istilahnya ada pelaku ya yang melakukan acting ya, melakukan dialog, kemudian dipentaskan ataupun diperagakan. Metode dakwah disajikan dalam bentuk cerita atau kisah, terutama yang melibatkan konflik atau emosi. Jadi
kita mencoba untuk berdakwah tapi dengan drama tadi ya, dengan drama tadi, agar supaya apa? Agar supaya emosi mereka itu terlibat dalam drama itu, sehingga kemudian dakwahnya bisa mengena ya. Biasanya drama itu dikenal dengan biasanya disusun untuk pertunjukan teater. Jadi bisa dalam rangka melakukan pertunjukan teater itu sekaligus melakukan yang namanya aktivitas dakwah. Terus yang selanjutnya adalah metode pendidikan atau pengajaran agama. Pendidikan dan pengajaran dapat pula dijadikan sebagai metode dakwah, sebab dalam definisi dakwah telah disebutkan bahwa dakwah dapat diartikan dengan dua sifat, yaitu pembinaan ya, melestarikan dan membina agar tetap beriman ya. Jadi dakwah itu ada dua sifat, yang pertama pembinaan dan yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan di sini siapa yang dikembangkan, yaitu sasaran dakwah. Nah, hakikat pendidikan agama adalah menanamkan moral beragama kepada anak. Jadi dengan pendidikan itu ya bisa bersifat pembinaan, karena dengan pendidikan itu bisa melestarikan dan membina agar tetap beriman ya. Selain itu dengan pendidikan agama yaitu bisa melakukan pengembangan bagi sasaran dakwah. Pengembangan apa? Pengembangan masyarakat, pengembangan dalam beragama dan lain sebagainya. Itu metode pendidikan atau pengajaran agama. Nah, itu mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.